Islam di Kepulauan Bangka Belitung mulai berkembang sejak masa kesultanan-kesultanan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Penyebaran Islam di Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai oleh Kesultanan Johor dan dilanjutkan oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Palembang. Agama Islam telah menjadi agama mayoritas di Pulau Belitung pada dekade kedua abad ke-21 Masehi. Masa Kesultanan Johor, masyarakat di Pulau Bangka ini mulai menjadi Muslim ketika kapal-kapal dari Johor ini berlabuh untuk melanjutkan perjalanannya dari Malaka ke Tanah Jawa. Proses Islamisasi ini semakin meningkat pada masa pemerintahannya Kesultanan Johor di Pulau Bangka. Kemudian kekuasaan Kesultanan Johor ini diawali dengan keberhasilannya persekutuan dengan Kesultanan Minangkabau. Persekutuan ini bertujuan menumpaskan bajak laut di Bangka. Kemudian Kesultanan Johor ini mempunyai seorang panglima yang itu bernama Sarah, yang mana pada saat itu pusat pemerintahannya di Bangka Kota. Kemudian setelah Panglima Sarah ini wafat, kekuasaan di Pulau Bangka ini terus diteruskan kepada Raja Alam Harimau Garang dari Kesultanan Palembang, Kesultanan Minangkabau. Kemudian pusatnya ini diganti dari Bangka Kota tadi menjadi ke Kota Waringin. Pada masa pemerintahannya ini dibangun oleh Masjid Jami Kota Waringin. Pada masa yang bersamaan di Muntuk juga didirikan pula masjid oleh kedua tokoh dari Batu Sangkar. Keduanya adalah Nahkoda Sulaiman dan Kori. Ia ini mendirikan masjid bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya di Pelabuhan Mentok. Sementara itu di Pulau Belitung, Islam ini disebarkan oleh Datuk Mayang Gresik. Ia datang pada tahun 1520 Masehi dan kemudian mendirikan Kerajaan Badau di Pulau Belitung. Pusat kekuasaannya ini berada di daerah Pelulusan. Wilayah kekuasaannya ini mencakup Badau, Ibul, Bange, Bentayan, dan Simpang Tiga. Kemudian meluas hingga Buding, Manggar, dan Gantung di bagian timur Pulau Belitung. Masa Kesultanan Banten dari awal abad ke-17 Masehi, putri dari Datuk Mayang Gresik menikah dengan seorang bangsawan Jawa bernama Kiai Gede Yakub. Ia diperkirakan adalah keturunan dari Bupati Mataram bernama Ki Gede Pemanahanan. Ia tiba ke Pulau Belitung melalui Teluk Balok dan menikahi putri dari Datuk Mayang Gresik. Setelah itu Kiai Gede Yakub ini mendirikan kerajaan di Balok dengan gelar Depati Cakraningrat. Pada masa kekuasaan Islam ini belum menyebar dengan luas di Pulau Belitung karena animisme dan perdukunan ini masih sangat diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakatnya. Kemudian di sisi lain pada paruh abad ke-17 Masehi, Raja Alam Harimau Garang ini wafat. Wilayah kekuasaannya di Pulau Bangka diambil alih oleh Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian memberikan posisi Raja Muda di Pulau Bangka kepada Bupati Nusantara. Pemerintahan dan pengembangan Islam ini dikembalikan lagi ke Bangka Kota tadi. Nah, kemudian Kesultanan Palembang Bupati Nusantara ini wafat pada tahun 1671 Masehi. Wilayah kekuasaan kemudian diberikan kepada putrinya yang bernama Khadijah. Wilayah Pulau Bangka ini kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Palembang. Setelah Khadijah ini menikah dengan Sultan Abdul Rahman, Khadijah kemudian diberikan kekuasaan atas Pulau Bangka dan wilayah di sekitarnya. Pada masa ini, Islam ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kesultanan Palembang di Pulau Bangka. Aspek syariat Islam mulai diterapkan dalam masyarakat. Selain memberikan perlindungan untuk Pulau Bangka, Sultan Abdul Rahman juga memberikan kepada Kerajaan Balok. Pada masa ini, Kerajaan Balok berada dalam pemerintahan Cakraningrat III, Kiai Agung Gending. Kerajaan Balok diwajibkan membayar upeti kepada Kesultanan Palembang sebagai atas perlindungan yang diperolehnya. Selanjutnya, penyebaran Islam di Pulau Belitung ini baru berlangsung pada tahun 1700 Masehi oleh Syekh Abu Bakar Abdullah. Dia ini merupakan syekh berasal dari Pasai, Aceh. Namun Abu Bakar Abdullah ini dibunuh pada tahun 1705 Masehi oleh Cangkraningrat keempat Kerajaan Balok, yaitu Kiai Agus Bestam. Pembunuhan ini dilakukan olehnya karena merasa bahwa keberadaan Abu Bakar Abdullah ini mengancam kedudukannya sebagai penguasa di Pulau Belitung. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian pada tahun 2010 sebagian besar penduduk ini Kabupaten Belitung ini beragama Islam. Sementara di Belitung Timur agama Islam ini merupakan menjadi mayoritas penduduknya. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi